diberikan Allah. Pertama namanya asbab, yang kedua namanya tajrid. Nah, ya tadi iradatuka tajrid ma'a ikamatillah iyyaka bil asbab min asyahwatil khafiyah wa iradatuka asbab ma'a ikamatillah ta'ayyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah nih. Ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa artinya? Ya sebab. Bekerja, berdagang, bertani, menuri, beternak, jadi guru, pegawai. Ini asbab. Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini asbab namanya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Ini menure lebih suka hanya kau masak, berdagang hanya nukar baju, berdagang hanya kau nukar ini untuk ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah, yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya ada perlu berusaha. Dia telah dicukupi. Contohnya warisan banyak. Banyak misi warisan. Ini kadang pencarian. Bulan ini datang nang saham di anu. Bulan akan datang nang di anu. Di rumah aja bagaimana? Datangan duit ke rumahnya. Nah, ini orang ditempatkan Tuhan di makam tajrid namanya. Kan ada ya kalau kayak itu orang nang kada berusaha betoko kada, beternak kada, betani kada, apa kada. Tapi duit banyak berisi datanginya, sarabannya ada, beribadah apa kawa. Nah, ini ngarannya di makam tajrid, diandak Tuhan orang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Apabila kita ditempatkan Tuhan di makam, di tempat yang namanya asbab. Nah, lalu kita hendak berpindah ke makam tajrid. Aku hampir dah berdagang, hampir berumah, hampir menore. Aku hendak beribadah aja lagi. Dagangan semua tutup, habis lagi. Aku hendak beribadah. Duit nak datang-datang, kadang-kadang tersalah. Pokoknya aku beribadah. Nah, ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Nah, ini orangnya ada kejahatan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat namanya asbab. Hendak berpindah. Hendak di rumah aja bagaimana lagi? Apa pasar kada turun lagi? Nah, ini orang ada syahwat khafiyah, ada keinginan jahat yang tersembunyi. Orang yang selama ini duduknya ditempatkan Allah di makam tajrid, sudah nyaman nih. Tiap bulan ada kiriman, tiap bulan ada. Kadang pernah talantar memakan pakai apa cukup. Berpikir, nukar kabun, nambah kabun lagi nah aku nih. Nah, nambah kabun. Padahal bertahun-tahun kan begadang di rumah aja. Beribadah kalian datang, duit. Kalinya membuka kios di muka rumah. Nah, membuka kios. Ini ngarannya inhitat minal himmatil aliyah. Ini turun tingkat ngarannya. Turun ini. Ada penurunan himmah yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ini yang perlu kita tahu.
Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu diketahui. Tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, yang berdagang, petani, bekerja, tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid, ke makam yang ada berusahaan lagi. Tetapi bila mana 6 tanda ini ada sesuatu yang kada kita miliki, kada bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid. Nah, demikian pula sebaliknya, makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah, sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, tarusakan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati. Jangan berampi-ampi kalau memang di sini diridhai Allah. Nah, tandanya apa? 1. Husulul kifayah wal muwasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itu cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. 1. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah. Usahanya yang selama ini dia jalankan kadang melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah nyakawa, itu punya barak masjid. Sembahyang berjamaah kawa, ke pengajian aktif, kada terganggu. Baca Quran sekian juz sehari kawa. Usahanya kadang mengganggu dia daripada zikrullah. Nah, ini tanda yang kedua. Tanda kita ini diridai Allah dalam kedudukan berusaha. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Usaha kita ini kadang menarik, membawa kepada yang diharamkan Allah. Nah, usaha kita nih kadang menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini kadang usahanya ini murni, kadang membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada usaha. Nah, kita kadang kawa berusaha itu kalau kadang membuka rekening di bank. Contohnya, karena perusahaan-perusahaan punya kadang pun kita berkirim duit lawan salis, nya kada percaya. Jadi kita ini mesti mengulah rekening malah di bank. Maka di bank yang berbunga banknya, lain bank yang kehendak kita, kada bank yang ditunjukinya. Itu ada bunga dapat kayaknya kita. Dari simpanan kita, karena mulah rekening pasti ada menabung.
Udah mau berubah sih rekening itu ada duitnya. Nah, hendak berusaha ini mesti membuka rekening di bank, maka bank ini riba, mau kada mau riba. Ini karena sudah membawa kepada yang diharamkan. Nah, bila macam itu berarti usaha kita ini sudah kada diridai Allah. Nah, cari usaha lain yang kada menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Banyak usaha lain yang ada menarik yang diharamkan itu. Yang keempat, muasyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang baik. Usaha ini usaha orang baik-baik. Yang kelima, mujanabatul asrar. Dia menjauhi orang-orang jahat. Ini kawa usaha itu ada berhubungan dengan orang-orang jahat. Ahli sugop, ahli mafia, ahli apanya, kawa ada berhubungan dengan itu. Karena usahanya kada sanggup paut dengan hubungan itu. Yang keenam, husulun niyatis salihah, adanya niat yang saleh. 6 perkara tuh. Bila selama ini usaha kita ada 6 perkara itu, berarti kita diridai Tuhan duduk di situ. Jangan berpindah-pindah. Baik berpindah usaha atau berpindah kepada kada berusaha. Jangan. Itu sudah alamat. Coba bayangkan, kita ada diisi usaha pemasukan cukup bahkan lebih. Ibadah sedikit pun kada terganggu. Kada membawa kepada yang haram. Kekawanan orang yang baik-baik. Orang yang jahat-jahat jauh. Niat yang baik ada. Usaha apalagi yang baik pada itu. Karena ini memang diridai Allah usahanya. Ukur aja usaha kita nih. Pas kata itu. Bila kada pas, usaha kita kada diridai Tuhan. Kita mesti pindah pada usaha itu. Kalau hendak baik, kalau hendak selamat. Bila kita rusakan, bahaya. Kada percaya, buktikan lah kayaknya. Ya kan? Kalau kita berusaha, macam-macam usaha dicari, kada mau cocok. Usaha ini gagal, cari usaha ini kada mau baik juga usaha, macam-macam cara sudah ada yang baik, cuma ada haramnya. Ada yang baik cuma di lingkungan orang-orang jahat. Ada yang baik usaha cuma kada kawasan bahaya ribut. Nah, bila macam itu kita harus pindah ke mana? Pindah ke usaha yang baik. Bila kada ada juga, pindah ke makam tajrid. Pindah ke makam tajrid. Dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid, itu Allah bertanggung jawab. Kada pacang kelaparan kita ada. Kada pacang susah ada. Karena ini Allah yang memindahkan kita ke makam tajrid. Kalau kita berpindah seorang, nah itu bahaya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam usaha itu diperlukan juga niat yang baik. Karena usaha ini menentukan sabilillah atau sabilis syaitan itu diniat. Usaha sama, turun ke toko sama, bulitnya sama, bulihinya duitnya sama. Tapi saya kok niatnya salah, bisa bilis syaitan. Saya kok niatnya baik, bisa bilillah. Nah, jadi niat. Orang yang
usahanya diridai Allah, itu dia mudah untuk mendapatkan niat-niat yang baik itu. Apa niat yang baik? Kita berusaha. Satu, ibtigha'u fadlillah. Kita berusaha itu mencari anugerah Allah. Anugerah Allah. Fadlillah, anugerah Allah itu lebih khusus daripada rezeki. Berusaha jangan niat mencari rezeki, jangan. Berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, ar-rizku yasmalul halal wal haram. Rizki itu termasuk halal dan haram. Makanya juga rizkan halala, jangan supaya rizki halal. Kalau kita berniat mencari rezeki, nah itu salah. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari fadlillah, anugerah Allah. Itu niatnya. Karena anugerah Allah itu, fadlillah itu dicontohkan dalam Al-Quran. Dalam surat Jum'ah. Fa'idha qudiyatis shalah, sembahyang. Antashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Wazkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, jadi berusaha itu hendaknya turunnya berdoa, berzikir. Nah, di toko pun berzikir. Jadi antara niat berusaha, aunul muslim, menolong orang Islam, menolong orang Islam. Karena orang nang katupo datang itu orang nang perlu. Apalagi jual obat. Nah, berjual apa lagi? Kan orang-orang perlu. Jadi buka toko saja pun menolongi kaum muslimin. Cuma harga jangan terlalu tinggi, kada menolongi ngarannya. Sadang-sadang aja harga. Ini menolongi niat deh. Kalau berhutang dihutangi kan menolongi. Niatnya menolongi orang muslim. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ila tajrid illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihatin ka ta'azzuri ma dzukir min kulli wajhin. Apabila dia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan tadi, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kecuali perintah gurunya. Kecuali perintah guru. Dan ini berusaha padahal bagus. Semua tanda yang baik itu sudah ada padanya. Cuma dia guru jam pindah. Sekarang ikam kawani aku di rumah aja begana, aku makan juga ikam. Nah, tak mau ada mau. Hampir usaha. Ada jalan lain lagi, hampir. Tajrid. Karena perintah guru. Au bi isyaratin wadihah, atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan dari segala sisi. Ada kawan berusaha cobai ini, ada kawan cobai berusaha ini untung, cuma tak ganggu ibadah. Berusaha ini kau beribadah rugi. Berusaha ini akhirnya kembali kepada yang haram. Ada kau dicoba-coba semacam-macam, ada kau coba ibadah usaha yang baik. Nah, itu artinya isyarat dari Allah pindah. Jangan di situ lagi begana. Kadang usah lagi ibadah aja sudah kepada Allah. Nah, pindah ke makam tajrid ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian orang-orang yang sekarang ditempatkan Allah di makam tajrid, itu ibu-ibu rumah tangga yang dicukupi suaminya, itu makam tajrid. Tugas ibu-ibu apa di rumah?
Kemarin datang duit gen dapur, segan itu, segan ini dikelola oleh ibu rumah tangga. Itu sudah makam tajrid. Jangan nambah usaha menambah usaha bini-bini nih. Kalau sudah dicukupi. Nah, alamatu ikamatillah fit tajrid, alamat Allah menempatkan dia di makam tajrid, makam nang kada berusahaan. Pertama, yassara lakal kifayah. Allah mudahkan bagi engkau kecukupan. Selama ini kita kada berusaha apa-apa, berdagang apa kada ada, umpat saham di mana kada ada, apa kada ada. Tapi selalu cukup. Makan, pakai apa, cukup aja datangnya. Itu satu. Ini tanda bahwa Allah menyuruh kita, ini aja sudah harus berusaha. Yang kedua, tandanya ja'ala nafsaka mutmainnatan inda adami husuliha. Allah jadikan diri engkau tentram, tenang ketika ketiadaannya. Kada ada duit, kada ada makanan, tenang, sabar, kada ada keluh kasar. Allah jadikan hatinya seperti itu. Yang ketiga, ada mutama lima fi aidin nas, tidak ada tamak kepada milik orang lain. Kada ada menghendaki ampun orang, kada ada hendak supaya diberi orang, kada ada hendak supaya diinjami orang, kada ada. Yang keempat, safa'u waqtika 'alal istighal bi ibadatillahi ta'ala, bersihnya waktu engkau sibuk dengan ibadah. Kita hari-hari ini sibuk waktu penuh dengan ibadah. Belajar, mengajar, beribadah, zikir, Quran, apa habis sudah waktu beribadah. Ekonomi cukup. Merahatan kali cukup, hati kada gelisah juga, tenang. Ini artinya kita direstui Allah demikian. Jangan hendak sedikit pun membuka usaha. Jangan hendak sedikit pun bersaham di situ di mana-mana. Ini sudah tenang. Allah sudah meridai, merestui kita duduk di situ. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ila asbab illa bi amri syai'ihi aw bi isyaratin wadihah kata'azzuri ma dzukir. Bila sudah orang itu mendapatkan yang disebutkan tadi, kecukupannya mudah, dirinya tenang, kada berduit, kada ada tamak awan ampun orang, waktu penuh dengan ibadah berisi, jangan berpindah kepada asbab, kepada usaha, kecuali perintah guru. Kecuali guru nyuruh cuma berdagang gitu. Atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan, seperti kada bisa yang disebutkan. Dahulu pemasukan bagus, lancar, hati tenang, punya kada berduit, waktu penuh dengan ibadah. Sekarang pindah macet, macet, ngerancang mengirimi tiap bulan, kada lagi ngirimi, kada berduit, ada gelisah. Ini artinya isyarat bahwa Allah menyuruh kita buka usaha. Buka usaha. Ini diridai Tuhan nih usaha. Kenapa? Karena jalan keuangan yang selama ini bagus, lancar, macet. Dan hati kenapa dulunya tenang, sekarang kada nyaman hati. Itu artinya isyarat bahwa Allah menyuruh sudah berusaha. Atau kada kau menggunakan waktu beribadah, kiriman lancar,
samuan bagus. Cuma sekarang malas beribadah. Lihat TV seharian ketujuh. Kada kau beribadah, kada kau buka-buka lagi hati nak beribadah, membaca Quran. Karena turun ke warung duduk di warung betang harian ngopi di warung. Dulu padahal apa ibadah. Sekarang hati terganti dengan demikian. Nah, ini tanda Allah menyuruh dan berusaha aja supaya ada kesibukan timbang melihat TV, tentang yang berarti orang di warung di gardu baik berusaha. Nah, au bi isyaratin wadihatin kata'azzuri mazukir. Nah, jadi itulah sekilas tentang pengertian apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad ibni Athaillah. Iradatu kat tajrid ma'ikamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Menghendakinya engkau akan tajrid, padahal Allah menempatkan engkau pada asbab, maka itu adalah merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendakinya engkau akan asbab, padahal Allah menempatkan engkau di makam tajrid, itu berarti turun tingkat, turun daripada himmah yang tinggi. Nah, jadi artinya kita supaya mengoreksi diri kita untuk bisa mengikuti petunjuk hikmah ini. Ilmu ini sama dengan senjata. Sama dengan senjata. Ilmu senjata macam-macam, senapan, pistol, karis, pedang, mandau, apa. Ilmu kayak itu juga. Nah, jadi ilmu ini, ya itu kita dapat ilmu, dapat pistol artinya. Cuma pistol mau dipakai segenapa. Bisi pedang di rumah, bisi tumbak, bisi karis, kibak rumah, uang senjata, memainakan gak ada bisa, segenapa. Kibak rumah uang senjata. Ilmu itu bermanfaat di waktu kita berhadapan dengan masalah. Kita bicara sabar nyaman, bagaring, ketahuan sabar ada. Sabar di sakit, sabar musibah, sabar apa. Semua tahu kita hadis-hadisnya ini, fadilatnya ke surga. Mbak kita takana, nah itu nah ianya. Jadi hikmah ini adalah untuk kita jadikan petunjuk, jadikan jalan untuk diri kita. Apakah selama ini kita sudah duduk di tempat yang direstui Allah? Munyakada jangan bagana pindah, cari tempat yang dimana Allah restu ridha kepada kita. Jelas tentang pengertian apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad ibni Athaillah. Iradatu kat tajrid ma'ikamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Menghendakinya engkau akan tajrid, padahal Allah menempatkan engkau pada asbab, maka itu adalah merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendakinya engkau akan asbab, padahal Allah menempatkan engkau di makam tajrid, itu berarti turun tingkat, turun daripada himmah yang tinggi. Nah, jadi artinya kita supaya mengoreksi diri kita untuk bisa mengikuti petunjuk hikmah ini. Ilmu ini sama dengan senjata. Sama dengan senjata. Ilmu senjata macam-macam, senapan, pistol, karis, pedang, mandau, apa. Ilmu kayak itu juga. Nah, jadi ilmu ini, ya itu kita dapat ilmu, dapat pistol artinya. Cuma pistol mau dipakai segenapa. Bisi pedang di rumah, bisi tumbak, bisi karis, kibak rumah, uang senjata, memainakan gak ada bisa, segenapa. Kibak rumah uang senjata. Ilmu itu bermanfaat di waktu kita berhadapan dengan masalah. Kita bicara sabar nyaman, bagaring, ketahuan sabar ada. Sabar di sakit, sabar musibah, sabar apa. Semua tahu kita
hadis-hadisnya ini, fadilatnya ke surga. Mbak kita takana, nah itu nang iyanya. Jadi hikmah ini adalah untuk kita jadikan petunjuk, jadikan jalan untuk diri kita. Apakah selama ini kita sudah duduk di tempat yang direstui Allah? Munya kada jangan bagana pindah, cari tempat yang dimana Allah restu